ada undian di Hanoi. Ini Piala AFF yang sebenarnya sudah berganti nama menjadi Asian Cup. Dan kita juga sudah melihat bahwa Indonesia berada di grup B. Ya, di sana ada musuh bebuyutan kita, Vietnam, di samping ada juga dengan Filipina, ada Myanmar, ada Laos. Nah, tapi menarik memang karena kita kembali lagi-lagi bertemu dengan Vietnam. Karena kita sudah 3 kali mengalahkan mereka pada tahun ini. Dan suatu hal yang luar biasa, kita memukul mereka di Piala Asia, kemudian di kualifikasi untuk pra Piala Dunia grup F. Maret lalu kita 2 kali menghajar mereka dengan clean sheet, 1-0 di GBK dan 3-0 di Midin di Hanoi. Luar biasa, sehingga ini menjadi perhatian ya, terutama pertemuan antara dua pelatih asal Korea. Kita ditangani oleh Shin Tae-yong dan di sana atau Vietnam dengan pelatih baru mereka, Kim Sam-sik. Kelihatan sekali ya, agak tegang bagi Kim Sam-sik ini karena harus bertemu dengan STY. Nah, Indonesia akan menjadi pusat perhatian setelah tampil luar biasa yang saya bilang tadi, 3 kali menang melawan Vietnam, dan bagaimana di U23 kita sangat bagus kemarin, ada peringkat keempat di Qatar. Dan banyak pasti pemain-pemain U23 yang akan diberikan kesempatan oleh STY bermain. Soal menjadi juara itu urusan belakang, karena kita tidak pernah menjadi juara di Asian Cup atau di Piala AFF sebelumnya. Tapi bagi STY, sekarang karena kita sudah terbang tinggi dengan pemain-pemain bagus, ya berpikirlah untuk di level yang lebih tinggi, ya di Asia. Jadi saya pikir ya ada baiknya juga Kelvin Verdong akan dinaturalisasi untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang kita tahu sekarang kan targetnya atau memang visinya ke depan ini adalah bukan saja untuk tembus ke level Asia, karena ya kita sudah tembus ke level Asia, tapi untuk bisa bersaing di sana, teman-teman. Untuk bisa bersaing di level Asia emangnya gampang? Sama sekali tidak gampang. Bahwasannya tim nasional kita yang di level U20, U23 dan juga senior sudah bisa masuk ke Piala Asia, tapi kan bukan berarti kita sudah bisa bersaing. Memang di Piala Asia senior kita bisa lolos dari fase grup, tapi kemudian tersingkir setelah dibantai oleh Australia, walaupun permainan kita tidak buruk, apalagi sebelum kita kemasukan gol kan lawan Australia. Dan juga tim nasional Indonesia U23 kita bisa lolos sampai ke babak semifinal, luar biasa, itu kan sejarah. Tapi ya at the final moment tidak mampu lolos ke Olimpiade karena kalah 3 kali secara berturut-turut. Artinya memang untuk tim nasional Indonesia senior diperlukanlah penambahan pemain-pemain yang berkualitas. Dan itulah yang dicari oleh Shin Tae-yong. Semua sudah diberikan, semua fasilitas sudah diberikan, dan kemungkinan naik gaji juga akan diberikan. Jadi apalagi kecuali target-target terbaik untuk timnas Indonesia. Yang versi saya adalah timnas Indonesia rasa singkong dan keju. Gini lah, kita jangan jadi juga pihak-pihak yang gampang menghakimi. Kasihan lah, karena semuanya ini mereka itu ya bayangkan udah 1 bulan lebih tidak lebaran, tidak bertemu keluarga, ya makan sama Shin Tae-yong tuh makannya ya disiplin, ya bukan goreng-gorengan, bukan bebas ya, nggak latihan. Jadi ya kita juga mesti empati dengan pemain-pemain ini. Dan kalau kita, kenapa saya bilang saya capek bolak-balik ya, saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka yang harus ada bersama mereka gitu. Jadi kalau dihujat gue nggak setuju. Gue mengkritik, tapi kritik ini masukan, membangun, bukan menghujat. Gue nggak setuju juga kalau sampai akun klubnya itu juga dibombardir, ya kan? Itu buat apa? Mereka ini aset negara loh. Kita masih butuh mereka. Justru kita harus memberi motivasi. Kritik sedikit, oke, fine, tutup. Dukung mereka lagi. Iya. Jadi ngapain dihujat, buat apa gitu? Kalau kita bicara timnas Indonesia, kita tidak menampilkan permainan yang impresif, permainan yang tidak bagus, alias permainan yang jelek, teman-teman. Mau bagaimanapun itu tetap diserang, tetap dijelek-jelekkan. Sudah ada salah satu kisah nyata, timnas Indonesia kita belum lama ini melakukan uji coba yang terdekat aja, teman-teman. Menghadapi Cina U20 di bawah asuhan Coach Indra Sapri. Ini sudah aku mention berulang kali, teman-teman. Itu levelnya uji coba, friendly match. Ketika di bawah asuhan Coach Indra Sapri, permainan timnas Indonesia tidak oke, dihujat, diserang habis-habisan. Dalam konteks ini pun
timnas Indonesia kita, ya penting sekali lagi aku tegaskan, targetnya itu bagaimana agar penikmat sepak bola Indonesia pun tahu nih arah timnas Indonesia di Piala AFF nantinya. Bukan tak mungkin ketika timnas Indonesia berlaga di Piala AFF kemudian tidak menampilkan permainan yang istimewa, karena kita sudah berkaca di level uji coba aja kita diserang, dibullying, dimaki-maki teman-teman karena nggak oke. Di Piala AFF pun yang konon katanya teman-teman bukan lagi level sepak bola Indonesia, bukan lagi level timnas Indonesia, mendapat serangan juga. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Pelatih Vietnam ketar-ketir satu grup bareng timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Drawing Piala AFF 2024 telah berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Hasilnya, Vietnam berada di grup B bersama Filipina, Laos, dan Myanmar. Piala AFF 2024 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember mendatang. Sebanyak 9 tim sudah memastikan diri lolos ke putaran final, sedangkan Brunei Darussalam akan menghadapi Timor Leste untuk bergabung di grup A bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Meski belum menjalani debut sebagai pelatih Vietnam, Kim Sang-sik sudah merasakan ketatnya persaingan di Piala AFF 2024. Bahkan, ia optimistis Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus saat menghadapi timnas Indonesia. Upacara pengundian baru saja berakhir, namun saya sudah bisa merasakan panasnya turnamen sudah dimulai. Indonesia adalah tim yang kuat, namun jika tim Vietnam mempersiapkan diri dengan matang, kami pasti bisa meraih hasil bagus di hadapan mereka, kata Kim Sang-sik dikutip dari The Tao 247, Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu pun melihat para kontestan memiliki tujuan, dan setiap pertandingan di Piala AFF tidak akan mudah. Namun, Kim Sang-sik optimistis Vietnam bisa keluar sebagai juara jika memiliki persiapan yang baik. Saya punya tujuan sendiri untuk setiap pertandingan, setiap turnamen. Tim-tim yang berpartisipasi di Piala AFF semuanya sangat bagus dan pertandingan mendatang tidak akan mudah. Namun, jika kami memiliki persiapan terbaik, tim Vietnam akan mampu memenangkan turnamen ini, pungkasnya. Sementara itu, sebelum tampil di Piala AFF 2024, Vietnam sedang dalam situasi kurang bagus untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain tergantung dari hasil timnas Indonesia, Vietnam juga harus bisa mendapatkan kemenangan saat menghadapi Filipina tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Irak tanggal 12 Juni tahun 2024. Saat ini, Vietnam menempati posisi ketiga grup F dengan 3 poin dari 4 laga, tertinggal 4 poin dari timnas Indonesia yang menempati posisi kedua. Selanjutnya, timnas Indonesia dapat striker tajam, Kelvin Verdong dan Jens Raven temui Erick Thohir, susul Maarten Paes. Timnas Indonesia dapat striker tajam, Kelvin Verdong dan Jens Raven temui Erick Thohir, susul Maarten Paes. 3 pemain naturalisasi ini memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina. Maarten Paes penjaga gawang ini sudah dipastikan bisa bermain pada pertandingan timnas Indonesia vs Irak. Sedangkan Kelvin Verdong dan Jens Raven hampir sedikit lagi proses administrasi kewarganegaraannya. Ketua PSSI Erick Thohir terus berjuang 3 pemain hebat ini dapat bergabung skuad timnas Indonesia. Striker tajam Kelvin Verdong memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Jens Raven dikabarkan sudah di Jakarta. Kelvin Verdong dan Jens Raven langsung menghadap Ketua PSSI Erick Thohir. Sintayong akan mendapatkan tambahan amunisi kekuatan kalau 3 pemain naturalisasi itu bergabung timnas Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia belum pernah juara di ASEAN Cup 2024, apa target dari PSSI? Sejak bergulir pada 1996, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara dalam turnamen sepak bola Asia Tenggara yang kini bernama ASEAN Cup 2024. Lantas apa target PSSI untuk timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen tersebut? Timnas Indonesia tidak pernah absen untuk mengikuti turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Sayangnya selama 14 kali ikut serta,
tim Merah Putih belum pernah menjadi juara di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sebenarnya cukup bagus karena sukses melaju ke final sebanyak 6 kali pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Di laga final, Timnas Indonesia selalu kalah hingga dijuluki spesialis runner-up. Thailand menjadi raja di Asia Tenggara karena sudah berhasil menjadi juara sebanyak 7 kali, disusul Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Timnas Indonesia pun mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi juara di edisi ke-15 ini. Hal itu tentu saja karena skuad Timnas Indonesia yang didominasi pemain-pemain keturunan. Sampai saat ini total ada 12 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Mark Klok. Belum lagi ada Maarten Paes, Jens Raven, dan Kelvin Verdong yang sedang proses untuk membela Timnas Indonesia. Total sudah ada 15 pemain keturunan yang tentu saja menambah kuat Timnas Indonesia. Mereka pun berkarir di luar negeri, bukan Indonesia. Selain itu masih ada 3 pemain Timnas Indonesia yang juga berkarir di luar negeri yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Tentu saja ini akan menyulitkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pasalnya ASEAN Cup 2024 ini bukan agenda resmi FIFA. Pasti pemain-pemain terutama dari keturunan yang berkarir di luar negeri akan sulit datang untuk membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong pernah merasakan ini saat Piala AFF 2022, di mana ia harus mencoret Elkan Bagot dan Sandy Walsh karena tidak dilepas klubnya. Shin Tae-yong hanya membawa Jordi Amat dan Mark Klok yang merupakan pemain keturunan. Lalu, ada Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan yang berkarir di luar negeri dan bisa membela Timnas Indonesia. Jadi apakah ASEAN Cup 2024 ini penting atau tidak bagi Timnas Indonesia? Tapi Timnas Indonesia belum menjadi juara di turnamen itu. Sejujurnya, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengakui bahwa sampai saat ini PSSI belum memberikan target kepada Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Hal itu dikarenakan PSSI masih melihat terlebih dahulu hasil drawing yang dilakukan AFF di Hanoi, Vietnam, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Kami belum membahas target soalnya baru saja drawing, kata Sumarji kepada bolasport.com. Sumarji mengatakan bahwa perihal target nanti akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir diyakini akan melihat terlebih dahulu kesulitan yang bisa dihadapi Shin Tae-yong untuk mengumpulkan pemainnya demi berlaga di bukan agenda resmi FIFA yaitu ASEAN Cup 2024. Di sisi lain, Erick Thohir juga akan melihat peluang Timnas Indonesia yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan saja di grup F untuk melaju ke babak selanjutnya. Pastinya, Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk bertanding di ajang tersebut, ketimbang ASEAN Cup 2024. Jadi, cukup menarik ditunggu target apa yang akan dikeluarkan PSSI kepada Shin Tae-yong. Tapi nanti Pak Ketua Umum pasti akan menyampaikan targetnya, kata Sumarji.